pemenangan Prabowo Gibran bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ini alasannya. Kemenangan Prabowo Gibran bisa aja dibatalkan. Kok bisa? Menurut pakar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, ada faktor penting yang bikin gugatan ini bisa dikabulin. Ia nggak cuma menilai dari argumentasi paslon 1 dan 03, tapi faktor penting itu adalah komposisi hakim MK. Sekarang, cuma ada 8 hakim MK yang bakal mutusin sengketa Pilpres ini. Paman Gibran, Anwar Usman dipastikan nggak boleh ikut menentukan. Dengan begini, potensi dikabulkannya gugatan jadi tinggi. Paslon 01 dan 03 hanya butuh minimal 4 hakim setuju untuk bisa mengabulkan gugatan. Prediksi saya ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana yakin Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan tuntutan atau gugatan 01 dan 03, yakni membatalkan pemenangan Prabowo Gibran. Ngimpi kali ya. Keyakinan Prabowo Gibran bakal batal jadi presiden juga diyakini oleh mantan ketua KPK. Ini dia mantan ketua KPK. Misalnya Pak Prabowo terpilih bersama Gibran jadi presiden. Suatu ketika putusan MK itu dipersoalkan dan bisa dibuktikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum di dalam pengambilan keputusan itu, maka putusan itu akan batal. Apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya Pak Prabowo dan Gibran itu batal sebagai presiden. Itu yang kita takutkan. Kan kita nggak mau ada beban. Jadi ini teori tentang keadilan, bahwa setiap produk-produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum, maka hasilnya batal demi hukum. Abraham Samad meyakini Prabowo Gibran bakal batal dinyatakan sebagai pemenang karena dikatakan ya ada kejanggalan di dalam prosesnya. Keyakinan mendiskualifikasi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka juga diyakini oleh Bambang Wijoyanto. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan diikuti juga oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. 6. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amal putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisasi atau memobilisir aparat negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional. 9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya. Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Majelis Hakim dan teman-teman yang hadir dalam persidangan ini, demikianlah permohonan yang kami bacakan ringkasannya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang sudah diajukan. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, tim hukum Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Terima kasih.
Mohon maaf kalau Ya, Bambang Wijoyanto sebagai tim hukum Anies Baswedan. Demikian juga Abraham Samad mantan ketua KPK dan Denny Indrayana meyakini kalau Prabowo Gibran akan dibatalkan kemenangannya dan diadakan pemilihan ulang tanpa Gibran. Ngimpi. Pendukung Anies meyakini bahwa Anieslah yang akan dilantik karena Prabowo Gibran menang. Toh sampai sekarang belum dilantik. Dan inilah pernyataan dari pendukung Anies Baswedan. Prabowo menang. Katanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ada apa ya? Ada apa ya? Pak Anies itu orang cerdas. Anies orang cerdas. Dia dosen para dosen. Kepala lembaga survei. Hati-hati. Prabowo itu nggak ada otaknya ya. Makanya berpikir tuh punya pendidikan itu dipakai. Sejauh ini sih yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh ya. Aduh, nanya Prabowo kan menang, kok nggak dilantik-lantik? Nih Bang, saya jelasin ya. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 tanggal Oktober. 20 Oktober 2024. Jadi sebelum masa jabatan Jokowi habis, Presiden terpilih 2024 menunggu terlebih dahulu. Abang, tidak ujuk-ujuk dilantik. Jadi kapan dilantiknya? Nih, pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Jadi jika Prabowo yang menang atau siapapun yang menang akan dilantiknya pada Minggu 20 Oktober 2024. Cik atuh Google, searching, baca berita, terus membanding-bandingkan kepintaran Anies dan Bapak Prabowo. Jika Abah Anies pintar, tidak akan dipecat jadi Menteri Pendidikan di era Bapak Jokowi. Terus ngata-ngatain Bapak Prabowo nggak ada ininya. Aduh, lagian kalau nggak ada Bapak Prabowo, nggak mungkin Anies jadi gubernur Betul, Jakarta. begitu ya Mas Yang Bro ya. dibangga-banggakan oleh masyarakat Jakarta, katanya gubernur terbaik. Sayang Aniesnya aja yang tidak tahu terima kasih. Terus bilangnya Anies itu kepala lembaga survei. Kalau misalnya Anies kepala lembaga survei, kenapa dia nggak percaya survei? Kan dia sudah tahu nih seluk beluk survei kayak gimana. Ya, dia kan sudah lama berkecimpung. Ya, itu pun kalau misalnya kredibilitas survei yang dipimpin Anies itu. Ya, sejauh ini yang paling jauh ya menanyakan kapan Prabowo dilantik padahal sudah menang. Ya, tidak sersing dan tidak tahu. 20 Oktober pasti dilantik kan itu adalah akhir daripada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!